Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SEMSI, selaku dosen hukum bisnis dan regulasi. Saya, Dira Febriani, dengan NIM 22043036, akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan. Masalah yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Yang pertama, masalah pengangguran. Angkatan kerja pada 2006 berjumlah 105,8 juta. Sekitar 40,8 jutanya adalah pengangguran, baik yang kentara maupun yang tidak kentara. Masalah kesempatan kerja maupun pengangguran yang tinggi dan semakin meningkat akan menjadi beban bagi negara dan setiap saat dapat menjadi bom waktu bagi negara kita ini. Yang kedua, masalah produktivitas dan sumber daya manusia Indonesia. Yang ketiga, masalah kepastian hukum dan penegakan hukum atau law enforcement bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tiga masalah tersebut mengakibatkan Indonesia kalah bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain. Secara perlahan-lahan, ekonomi Indonesia semakin sulit untuk berkembang. Perlindungan buruh menurut Imam Supomo. Imam Supomo membagi perlindungan buruh menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-harinya dan keperluan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu karena sesuatu di luar kehendaknya. Yang kedua adalah perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat atau anggota keluarga pada khususnya. Yang ketiga, perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh beberapa alat kerja. Jenis-jenis perselisihan. Ada 4 jenis perselisihan yang dapat didefinisikan. Yang pertama adalah perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian berpendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja ataupun perusahaan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir adalah perselisihan antar serikat kerja. Merupakan perselisihan antara serikat kerja atau para buruh dengan serikat pekerja atau buruh lainnya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Cara-cara penyelesaian perselisihan. Yang pertama, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Yang pertama dengan cara bipartit, merupakan perundingan antar pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. Yang kedua, cara mediasi, yaitu penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih moderator yang netral. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu atau lebih konsiliator yang netral. Yang terakhir, arbitrase, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat
melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Sedangkan penyelesaian hubungan melalui pengadilan hubungan industrial, yaitu yang pertama, pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian pengadilan hubungan industrial. Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutus. Yang pertama, tingkat pertama mengenai perselisihan hak, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kekuatan hukum apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja, terhitung yang pertama bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim. Yang kedua, bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan keputusan. Alat bukti penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan, hubungan industrial, pengadilan negeri, maupun Mahkamah Agung, pelaksanaan acara persidangan menggunakan hukum acara perdata. Oleh karenanya, dalam hal pembuktian, menggunakan tata cara hukum perdata. Putusan sela. Dalam Undang-Undang PPHI, dikenal adanya putusan sela. Putusan yang tidak menyangkut pokok perkara, putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Konflik dapat terjadi apabila perselisihan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya perselisihan hak, dalam pelaksanaannya tentu timbul konflik dalam menentukan perselisihan mana yang harus diputuskan terlebih dahulu. Sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPHI juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsiliator, dan arbiter yang telah lalai, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan sebagainya. Sedangkan sanksi pidana, barang siapa yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Dalam menjelaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sangatlah jelas dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Hak berserikat bagi pekerja atau buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization atau ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, dan Konvensi ILO nomor 98 mengenai dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. Terhadap serikat pekerja atau buruh, adanya sanksi administratif, pencabutan, pencatatan, dan kehilangan haknya untuk turut serta dalam melakukan perjanjian hubungan industrial dan
dalam mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Sanksi administratif dicabut sampai terpenuhinya syarat-syarat seperti yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang. Yang terakhir adalah strategi pemasaran. Yang pertama, adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja atau buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Adanya skema insentif, profit sharing, atau adanya pembagian saham kepada pekerja atau buruh melalui program stock ownership plan. Hal ini dapat memotivasi pekerja atau buruh agar lebih berorientasi kepada produktivitas. Yang kedua, demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan. Mekanisme lobby-lobby ke pengusaha bahwa organisasi kerja atau buruh diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah dicapai. Organisasi pekerja atau buruh harus dapat mempresentasikan tentang buruh yang lebih positif dan bermartabat. Yang terakhir, menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri, dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Dengan demikian, dapat mendorong percepatan demokratisasi setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan terbentuknya organisasi pekerja atau buruh yang solid. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.